Saudara-saudari terkasih, audiensi umum pagi ini berlangsung pada pukul 10 di lapangan Santo Petrus. Dalam kesempatan tersebut, Bapak Suci Paus Leo ke-14 bertemu dengan kelompok peziarah dan umat beriman yang datang dari Italia maupun dari berbagai negara di dunia. Dalam sambutannya yang disampaikan dalam bahasa Italia, Paus melanjutkan rangkaian katekese tentang dokumen Konsili Vatikan II. Kali ini renungannya berfokus pada tema Konstitusi Dogmatis Lumen Gentium, bagian gereja sebagai umat Allah. Setelah merangkum isi katekese dalam berbagai bahasa, Bapak Suci menyampaikan salam khusus kepada umat yang hadir. Berikut ini katekese Paus Leo ke-14. Saudara-saudari terkasih, selamat pagi dan selamat datang. Melanjutkan refleksi tentang Konstitusi Dogmatis Lumen Gentium, hari ini kita membahas bab kedua yang berbicara tentang umat Allah. Allah yang menciptakan dunia dan seluruh umat manusia menghendaki keselamatan bagi setiap orang. Ia melaksanakan rencana keselamatannya dalam sejarah dengan memilih suatu umat dan tinggal di tengah mereka. Karena itu, Allah memanggil Abraham dan menjanjikan bahwa keturunannya akan sangat banyak seperti bintang di langit dan pasir di tepi laut. Allah kemudian membebaskan keturunan Abraham dari perbudakan. Ia membuat perjanjian dengan mereka, menyertai mereka, memelihara mereka, dan selalu mengumpulkan mereka kembali ketika mereka tersesat. Oleh karena itu, identitas umat ini dibentuk oleh tindakan Allah dan iman kepadanya. Umat ini dipanggil untuk menjadi terang bagi bangsa-bangsa lain, seperti mercusuar yang menarik semua bangsa dan seluruh umat manusia. Konsili menyatakan bahwa semua peristiwa ini adalah persiapan bagi perjanjian baru yang sempurna dalam Kristus, serta bagi wahyu yang lebih penuh yang disampaikan oleh sabda Allah sendiri yang menjadi manusia. Kristuslah yang melalui pemberian tubuh dan darahnya menghimpun umat ini dalam dirinya secara tetap. Sekarang umat ini terdiri dari orang-orang dari segala bangsa. Mereka dipersatukan oleh iman kepada Kristus, oleh kesetiaan kepadanya, dan dengan hidup dari kehidupannya sendiri, melalui Roh Kristus yang bangkit. Injil Gereja, umat Allah yang berasal dari tubuh Kristus, dan sekaligus menjadi tubuh Kristus. Gereja bukanlah suatu bangsa seperti bangsa-bangsa lain, tetapi umat Allah yang dihimpun olehnya, terdiri dari laki-laki dan perempuan dari semua bangsa di bumi. Yang mempersatukan mereka bukanlah bahasa, budaya, atau suku bangsa, tetapi iman kepada Kristus. Karena itu, menurut ungkapan indah konsili, gereja adalah persekutuan mereka yang memandang Yesus dengan iman. Karena itu, gereja adalah umat mesianik, karena Kristus Sang Mesias adalah kepalanya. Mereka yang menjadi bagian dari umat ini tidak memiliki jasa atau gelar khusus. Yang mereka miliki hanyalah anugerah untuk menjadi anak-anak Allah dalam Kristus dan melalui Dia. Karena itu, sebelum berbicara tentang tugas atau jabatan dalam gereja, yang paling penting adalah dipersatukan dengan Kristus dan menjadi anak-anak Allah oleh rahmat-Nya. Inilah satu-satunya kehormatan yang seharusnya dicari oleh orang Kristen. Kita berada dalam gereja untuk terus menerima kehidupan dari Bapa dan hidup sebagai anak-anak-Nya, serta sebagai saudara dan saudari satu sama lain. Oleh sebab itu, hukum yang mengatur hubungan dalam gereja adalah kasih. Sebagaimana kita terima dan alami dalam Yesus. Tujuan akhirnya adalah kerajaan Allah, ke arah mana gereja berjalan bersama seluruh umat manusia.
Karena dipersatukan dalam Kristus, Tuhan dan Penyelamat semua orang, gereja tidak boleh menutup diri, tetapi harus terbuka bagi semua orang dan hadir untuk semua orang. Walaupun orang-orang yang percaya kepada Kristus termasuk dalam gereja, konsili mengingatkan bahwa semua manusia dipanggil untuk menjadi bagian dari umat Allah yang baru. Oleh karena itu, umat ini harus meluas ke seluruh dunia dan sepanjang zaman agar rencana Allah terpenuhi. Allah menciptakan manusia sebagai satu keluarga dan ingin menghimpun kembali anak-anaknya yang tercerai-berai. Bahkan mereka yang belum menerima Injil pun dengan cara tertentu diarahkan kepada umat Allah. Karena itu, gereja yang mengambil bagian dalam misi Kristus dipanggil untuk mewartakan Injil kepada semua orang dimanapun, agar setiap orang berjumpa dengan Kristus. Ini berarti bahwa dalam gereja harus ada tempat bagi semua orang. Setiap orang Kristen dipanggil untuk mewartakan Injil dan memberi kesaksian dalam lingkungan tempat ia hidup dan bekerja. Dengan cara ini, umat Allah menunjukkan sifat Katolik atau universal gereja, menerima kekayaan dari berbagai budaya, sekaligus membawa kebaruan Injil yang memurnikan dan mengangkat budaya-budaya tersebut. Dalam arti ini, gereja itu satu tetapi mencakup semua orang. Seorang teolog besar menggambarkan demikian. Sebagai bahtera keselamatan yang satu, gereja harus menerima semua keragaman manusia di dalamnya. Sebagai satu-satunya ruang perjamuan, makanan yang dibagikannya berasal dari seluruh ciptaan. Sebagai jubah Kristus yang tidak terjahit, gereja juga seperti jubah Yusuf yang beraneka warna. Ini adalah tanda harapan yang besar, terutama di zaman kita yang penuh konflik dan peperangan. Mengetahui bahwa gereja adalah umat di mana orang-orang dari berbagai bangsa, bahasa, dan budaya dapat hidup bersama karena iman merupakan tanda yang sangat penting. Hal ini menjadi tanda bagi seluruh umat manusia, sebuah panggilan dan nubuat tentang persatuan dan perdamaian yang Allah Bapa kehendaki bagi semua anak-Nya.